Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dari kelas Ekonomi Syariah 4A yang kali ini akan membahas materi sejarah perekonomian Indonesia dengan mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen kita tercinta yaitu Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Nadif Muhlisin, 2. Yulia Khoiratul Hasanah, 3. Rahniwa Yunita, 4. Sefira Asni Furaida, 5. Celia Novitasari, dan yang ke-6 Dwi Naimatul Lutfiana. 1. Pemerintahan Orde Lama. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Hingga menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yaitu pada aksi Polisi 1 dan 2. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958 dan dari tahun ke tahun, defisit saldo neraca pembayaran BOP dan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN terus membesar. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun non-fisik seperti pendanaan dari bank. Dilihat dari aspek politiknya, selama periode Orde Lama, Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokrasi, yaitu pada periode 1950 sampai 1959, sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Pada akhir September 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dapat dimengerti bahwa kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik. Kebijakan yang diambil. 1. Kabinet Hatta. Yang dilakukan adalah mereformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional. 2. Kabinet Natsir. Kabinet pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian RUP dan digunakan oleh kabinet berikutnya. Merumuskan rencana pembangunan ekonomi 5 tahun yang pada masa Orde Baru dikenal dengan sistem repelita. 3. Kabinet Sukiman. Kebijakan penting yang diambil adalah nasionalisasi The Java Bank Indonesia dan menghapuskan sistem korps berganda. 4. Kabinet Wilopo. Langkah konkret yang diambil pertama kali memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam keuangan pemerintahan APBN. 5. Kabinet Ali. Hanya 2 langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi walaupun kurang berhasil, yaitu pembatasan impor dan kebijakan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, dan penyempurnaan program Benteng mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal investasi asing masuk ke Indonesia. Pemberian bantuan khusus kepada pembangunan pribumi dan menghapus domisili perusahaan-perusahaan Belanda dalam perekonomian Indonesia. 6. Memperketat impor. 7. Melakukan rasional angkatan bersenjata melalui modernisasi dan penggunaan jumlah personil. 8. Penghematan pengeluaran pemerintahan.
Materi yang kedua yaitu masa kemerdekaan. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan ORI atau Oyang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya, negara berada dalam kondisi krisis keuangan. Untuk itu, pemerintah berusaha menggandeng swasta dalam membangun perekonomian, dengan mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan nasionalisasi The Javaske Bank menjadi Bank Negara Indonesia yang hingga sekarang ini menjadi Bank Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun, hal ini pun juga tidak bisa berjalan dengan baik, akibat situasi politik yang tidak stabil. Beberapa kebijakan sebenarnya telah didesain dengan baik, namun ketika diimplementasikan tidak jalan, tentu saja tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu. 3. Pemerintahan Orde Baru. Tepatnya sejak bulan Maret 1996, Indonesia memasuki Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini, perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjalin pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. Pemerintah melakukan pemulihan stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik seperti rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Penyusunan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelitas 1 dengan tujuan utama membuat Indonesia menjadi swasembada. Secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat menjelang akhir tahun 1960-an. Atas kerjasama dengan Bank Dunia IMF dan ADB, dibentuk suatu kelompok konsorium yang disebut Intergovernment Group on Indonesia dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak awal cukup mengagumkan, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%-an 1969 sampai 1990. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi, dengan biaya ekonomi yang tinggi dan fundamental ekonomi yang rapuh, alhasil mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang cenderung melebar. Selanjutnya adalah pemerintahan transisi. Pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar baht terhadap dolar di Thailand. Peristiwa ini kemudian menyeret situasi krisis keuangan Asia terhadap krisis yang melanda keuangan Indonesia. Setiap bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Dan pada 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN semakin menjadi-jadi. Kerusuhan muncul di mana-mana. Krisis ini berujung dengan berakhirnya rezim Orba sebagai tuntutan reformasi. Materi selanjutnya yaitu pemerintah reformasi hingga kabinet SBY. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah lagi dengan buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa Gus Dur cenderung lebih buruk daripada pada saat pemerintahan Habibie.
Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club atau negara-negara donor karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. Ditambah, Presiden terlibat skandal Brunegate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh Presiden Megawati. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati atau periode Januari sampai Juli 2001, tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%. Namun demikian, dalam era Megawati, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan paling tidak dilihat dari laju PDB. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Perekonomian Indonesia menghadapi goncangan peristiwa eksternal, yaitu harga BBM yang terus naik, kenaikan harga pangan di pasar global, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan kontroversial pertama yang diambil adalah mengurangi subsidi BBM. Namun di sisi lain, perekonomian Indonesia jauh lebih baik dalam menghadapi krisis 2008 sampai 2009. Di antaranya adalah kondisi perbankan nasional yang jauh lebih baik daripada masa Orde Baru dan keberhasilan pemerintah dalam merespon krisis tersebut dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menambah pengeluaran pemerintah yang dikenal dengan sebutan stimulus fiskal. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi tentang sejarah perekonomian Indonesia. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, bisa tulis di kolom chat maupun di ruang diskusi nanti ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.